Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di minggu ini, ibadah virtual hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelumnya adik-adik, kita mau ibadah, siapkan Alkitab dan persembahannya. Sudah dipersiapkan semuanya adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelumnya silakan ambil saat teduh pribadi masing-masing. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu dari Gita Bakti 1 ayat 1 dan 2. Pujilah Sang Pencipta. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah Persekutuan Teruna Tuhan secara virtual. Ya Bapa, kiranya Tuhan Kau mau ada di setiap hati kami. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, Kau mau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus. Mungkin teman-teman kami mungkin yang sedang sakit, Tuhan Yesus mau berkati ya Bapa, kiranya mereka bisa ikut beribadah Tuhan melalui secara virtual seperti ini. Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau baca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Mazmur 119 ayat 25 sampai 32. Yang menyatakan, jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan Engkau menjawab aku, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu,
Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita mau masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dari Kitab Bakti 214, ayat 1 dan 2, Tiap Langkahku. Baik adik-adik, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pelayanan firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Sebelum kita baca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam surga, terima kasih tiba pada saat ini kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan pada kami, sehingga kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kakak akan bacakan ayat Alkitabnya. Adik-adik baca dalam hati di rumah ya. Keluaran pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri.
Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya ke menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Baik adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Tema yang diberikan pada kakak saat ini, hari ini, adalah anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Mengenai kebebasan, adik-adik pasti udah gak asing lagi ya mengenai dengan kata kebebasan, apalagi kemarin 17 Agustus adik-adik boleh mengingat rayakan kemerdekaannya bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia ini boleh bebas dari masa-masa perbudakan bangsa asing. Nah, adik-adik, ternyata perbudakan itu tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia loh. Seperti yang udah kita baca dalam firman Tuhan kali ini, bangsa Israel juga mengalami perbudakan pada zamannya. Adik-adik juga udah gak asing dong dengan kitab Keluaran. Bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dari masa-masa perbudakannya, untuk ke tanah perjanjian Tuhan, untuk ke tanah di mana bangsa Israel bisa merdeka, bisa mengelola berkat-berkat Tuhan ya dengan sendiri gitu, tanpa harus menjadi pekerja lagi atau menjadi budak lagi di tanah Mesir. Nah, adik-adik, kehidupan perbudakan bangsa Israel yang dialami bangsa Israel di tanah Mesir itu pun tidak serta-merta hilang ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk dalam tanah perjanjian. Kehidupan perbudakan di kehidupan bangsa Israel itu masih ada, di mana ada orang-orang yang menjadi tuan, yang mampu mungkin punya kemampuan untuk mengolah atau untuk mengolah hasil panennya, atau pada zaman itu hasil ladangnya, yang dimana tuannya ini tidak mungkin bisa bekerja sendirian, pasti harus ada orang lain yang membantunya. Yang orang lain yang membantunya ini disebut budak pada saat zaman itu. Bisa jadi bangsa Israel, sesama bangsa Israelnya sendiri yang menjadi budak, ataupun di sini disebutkan seorang budak Ibrani ya, yang mungkin kurang lebih bangsa Israel sendiri. Nah, Tuhan juga, adik-adik, tidak mau bangsa Israel ini memperbudak-budaknya, mempekerjakan para pekerjanya ini dengan cara-caranya bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel harus berbeda dengan bangsa Mesir. Tuhan pengen bangsa Israel itu lebih bisa bermurah hati terhadap para pekerjanya, para budak-budaknya, tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Mereka harus mendapatkan hak-hak sebagaimana yang sudah Tuhan tetapkan, adik-adik. Jadi pasal 21 ini juga membahas tentang peraturan bagaimana ketika seseorang pada zaman Israel tersebut menjadi budak pada tuannya, dan hak-hak apa sih yang harus diberikan tuannya kepada budaknya tersebut. Nah, tentunya adik-adik, bangsa Israel diminta Tuhan untuk lebih manusiawi terhadap budak-budaknya tersebut. Artinya ketika budak tersebut menjadi bekerja dengan tuannya, itu mereka harus dijamin kesehatannya, mereka juga harus mendapatkan upah, mereka harus mendapatkan hak-hak seperti makan dan minum. Adik-adik, mereka juga harus dirawat sebagaimana mereka ketika
masuk menjadi budak dalam kehidupan sehat, ketika mereka keluar atau tidak menjadi budak lagi, budak dari tuannya tersebut, mereka pun dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, begitupun juga dengan kebebasan atau kemerdekaan budak tersebut yang sudah disebutkan tadi di ayatnya yang kedua, bahwa pada tahun ke-7, nah ini merujuk kepada hari Sabat ya adik-adik, di mana para budak harus boleh mendapatkan hak untuk merdeka atau selesai dari pekerjaan tuannya, supaya mereka pun bisa menikmati hasil jerih payahnya mereka, gitu adik-adik. Nah, adik-adik, dengan kehidupan saat ini, apalagi kita habis merayakan kemerdekaan, apa sih yang adik-adik persamaan yang dialami bangsa Indonesia dengan bangsa Israel? Tentunya bangsa Indonesia ini pernah dijajah ya, pernah menjadi budak bagi bangsa lain, yang dimana mereka diperlakukan tidak adil, harus kerja paksa seperti Rodi zaman Belanda, penjajahan Belanda, ataupun Romusa pada zaman penjajahan Jepang. Adik-adik juga mungkin udah baca ya mengenai sejarah bagaimana betapa begitu susahnya nenek moyang adik-adik. Mereka harus bekerja kerja paksa gitu, dalam artian mereka pun sama mengalami hal yang sama ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir. Nah, 17 Agustus 1945 itu merupakan momentum kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini tidak menjadi budak, bahkan bisa menjadi tuan di dalam rumah kita sendiri, negara kita sendiri, Indonesia. Bisa mengolah hasil alamnya, berkat yang boleh Tuhan berikan secara sendiri, tidak harus kerja lagi sama orang lain gitu. Tentunya juga dibantu dengan pahlawan-pahlawan kemerdekaan ya adik-adik, sama halnya seperti Musa pahlawan kemerdekaan bagi bangsa Israel. Nah, seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan orang-orang yang pada saat zaman kemerdekaan itu merupakan Musa pada zaman kemerdekaan negara Indonesia ini adik-adik. Nah, begitupun dengan sama halnya dengan bangsa Israel, bangsa Indonesia juga tidak serta-merta semuanya menjadi tuan adik-adik. Pasti ada yang menjadi budak. Nah, mungkin lebih tepatnya saat ini adik-adik di negara Indonesia ini, budak ini bisa dikatakan seorang karyawan ya adik-adik, yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, bagi bos-bosnya nih, mereka bagi tuan-tuannya nih, kalau zaman sekarang itu bos-bosnya, mereka juga harus memberikan hak-hak karyawan sama seperti yang didapatkan ketika budak-budak yang berada di kehidupan bangsa Israel pada zaman dulu. Zaman sekarang juga ada adik-adik. Salah satunya jaminan kesehatan, juga jaminan pensiun, juga tidak boleh kerja setiap hari adik-adik. Jadi dalam seminggu kerja pasti ada hari liburnya. Jadi tidak boleh setiap hari mereka bekerja. Itu merupakan kemerdekaan dari para karyawan-karyawan pada saat ini adik-adik. Bos-bos yang di perusahaan itu harus memberikannya, gitu, sama seperti apa yang sudah menjadi perintah Tuhan. Bahkan adik-adik, negara sudah mengaturnya dalam undang-undang. Jadi bos-bos yang ada di perusahaan-perusahaan itu juga kalau tidak memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya, itu juga akan dikenakan sanksi sama pemerintah adik-adik. Nah, terus gimana dong adik-adik, kan belum bekerja. Nah, adik-adik kan belum menjadi bos nih, atau misalkan adik-adik juga tidak menjadi karyawan. Terus gimana dong, apa sih yang Tuhan mau dari pembacaan kitab hari ini untuk bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sendiri. Nah, Tuhan mau dengan momentum kemerdekaan ini,
adik-adik, orang-orang yang ada di sekitar adik-adik pun sama merdekanya dengan adik-adik gitu. Ketika adik-adik mungkin lebih beruntung dibandingkan teman-teman adik-adik, adik-adik harus mempunyai rasa murah hati kepada teman-teman yang tidak seberuntung adik-adik. Misalnya saat ini adik-adik masih bisa punya kuota ya untuk belajar online, untuk sekolah online. Tapi teman-teman adik-adik nggak punya nih. Alangkah lebih baiknya kalau adik-adik bisa menolong mereka untuk sama-sama mereka pun bisa sekolah online, bisa belajar online, sama seperti adik-adik bisa belajar online atau sekolah online tersebut. Adik-adik bisa membantu dengan belajar kelompok bersama, dengan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan ya adik-adik. Adik-adik juga bisa mengajak mereka untuk supaya mereka pun bisa merasakan apa yang adik-adik rasakan. Seperti itulah adik-adik. Jadi jangan sampai teman-teman adik-adik itu tidak bisa merasakan apa yang adik-adik rasakan saat ini. Mungkin saat ini adik-adik lebih beruntung dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ya semoga adik-adik bisa menerapkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga teman-teman adik-adik tidak merasa sendirian, tidak merasa kesusahan. Adik-adik bisa bekerja sama dengan mereka untuk membantu mereka merasakan apa yang adik-adik rasakan saat ini. Ya, semoga adik-adik walaupun adik-adik belum mengalami yang namanya bekerja, tapi Tuhan pengen adik-adik itu menjadi seperti tuan-tuan atau seperti bos-bos yang mempunyai rasa murah hati terhadap karyawan-karyawannya. Adik-adik bisa bermurah hati kepada teman-teman di sekitar adik-adik. Adik-adik juga bisa menjadi pahlawan bagi teman-teman adik-adik, sehingga teman-teman adik-adik tidak merasa kesusahan, tidak merasa berada dalam penjajahan ekonomi mungkin ya saat ini, atau penjajahan finansial adik-adik, penjajahan keuangan. Kalau misalkan adik-adik bisa membantu tentunya dengan semampu adik-adik, mereka juga bisa mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan gitu, untuk sama seperti adik-adik. Adik-adik bisa bebas nih tanpa khawatir belajar online, tidak punya kuota. Teman-teman pun harus merasakan itu. Adik-adik harus punya rasa murah hati kepada mereka-mereka yang saat ini tidak seberuntung adik-adik. Banyak adik-adik cara-caranya yang bisa adik-adik lakukan. Kalau memang adik-adik tidak bisa membantu mereka sendiri, adik-adik mungkin bisa membentuk komunitas dengan teman-teman adik-adik yang masih punya kelebihan dalam hal kuota, misalkan dalam untuk bisa membantu teman-teman yang tidak punya gitu, yang tidak seberuntung adik-adik. Baiklah adik-adik, semoga di tengah kondisi saat ini merupakan momen adik-adik untuk bisa menjadi pahlawan-pahlawan bagi teman-teman adik-adik yang saat ini merasa kesusahan. Semoga adik-adik bisa menerapkan apa yang Tuhan inginkan, yang sudah kita baca saat ini adik-adik. Nah, adik-adik bisa menerapkannya di kehidupan adik sehari-hari. Pesan kakak sebelum tutup khotbah saat ini, pemberitaan firman Tuhan saat ini, adik-adik, be a Christ hero. Jadilah pahlawan-pahlawan Kristus di tengah kondisi saat ini adik-adik.
begitu juga untuk kedepannya. Jadilah pahlawan Kristus yang mempunyai rasa murah hati kepada teman-teman adik-adik. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari nyanyian Kidung Baru 147 ayat 1 dan 2. Dia Yesus sahabatku. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi Christ hero, pahlawan-pahlawan Kristus yang bisa membantu teman-teman kami yang sedang kesusahan saat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kami untuk bisa menjalani kehidupan saat ini ya Tuhan, di mana kondisi saat ini masih masa-masa pandemi, sehingga kami pun Tuhan tidak boleh keluar sembarangan, tidak boleh sebebas-bebasnya seperti sebelum pandemi ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami sangat berharap pandemi ini boleh segera berakhir ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah kondisi pandemi saat ini, biarlah pemerintah yang ada boleh mendapatkan kebijaksanaan yang hanya daripada Tuhan untuk bisa mengatur, untuk bisa memerintah dengan sebaik-baiknya ya Tuhan pada rakyat negara Indonesia ini Tuhan. Khususnya ya Tuhan di bidang pendidikan saat ini ya Tuhan, biarlah Kementerian Pendidikan bersama jajarannya ya Tuhan boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang baik ya Tuhan, yang merata bagi seluruh anak-anak bangsa yang saat ini mengalami kondisi harus belajar di rumah ya Tuhan. Banyak juga
orang-orang yang saat ini ya Tuhan tidak punya kuota untuk bisa belajar online. Kiranya pemerintah Tuhan bisa melihat itu sehingga kemerdekaan yang didapatkan dari anak-anak bangsa ini boleh merata ya Tuhan. Semuanya boleh punya kemerdekaan yang sama ya Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini mereka juga tetap bisa sekolah dan belajar Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah gereja, biarlah Tuhan gereja boleh menjadi terang di tengah kondisi saat ini ya Tuhan. Gereja-gereja khususnya di Indonesia dan terlebih khususnya ya Tuhan di GPW Sejahtera di Bandung, Tuhan boleh berkati agar gereja boleh hadir bagi mereka-mereka yang saat ini kondisinya sedang dalam kesusahan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga buat para pengurus-pengurus yang terlibat di dalam kegiatan gereja ya Tuhan, majelis jemaat, PHMJ, pengurus pelkat, komisi-komisi. Tuhan boleh berkati mereka ya Tuhan agar mereka pun bisa tetap berpelayanan ya Tuhan di tengah kondisi saat ini. Begitupun juga dengan jemaat-jemaat ya Tuhan, berkatilah jemaat-jemaatnya agar selalu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya Tuhan untuk mereka pun boleh bisa menjalani kehidupan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan buat pendeta serta majelis jemaat, begitu juga dengan kakak-kakak pelayan yang senantiasa selalu memberitakan firman Tuhan agar mereka selalu diberikan hikmat untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan yang ingin Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami yang saat ini tetap harus bekerja ya Tuhan di tengah kondisi pandemi saat ini. Biarlah Tuhan boleh senantiasa melindungi orang tua kami ya Tuhan pada saat mereka bekerja sehingga mereka tidak tertular virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan dari sakit penyakitnya. Berikan senantiasa kemerdekaan kesehatan ya Tuhan yang sama seperti kami yang saat ini dalam kondisi sehat ya Tuhan. Berkatilah juga kami bersama teman-teman kami ya Tuhan agar bisa tetap semangat dalam belajar walaupun harus online, belajar di rumah, tapi semangat kami tidak berubah ya Tuhan, seperti halnya semangat kami untuk belajar di sekolah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan doa ini kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dalam surga yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau memberikan persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu tadi yang telah disampaikan Tuhan, kiranya bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami sangat bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan Yesus kasih. Biarlah setiap tangan-tangan yang terulur Tuhan, Kau memberkati persembahan kami ini Tuhan Yesus. Kau tidak melihat berapa jumlahnya, tapi Kau melihat hati kami Tuhan. Bapa, terima kasih ya Bapa, kiranya persembahan-Mu ini bisa berguna bagi gereja kami, pembangunan gereja kami ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT kita pada hari ini, yang pertama, IHMPT akan tetap dilaksanakan secara virtual dengan video yang akan di-upload ke YouTube channel GPIB Sejahtera setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Jadi, jangan sampai kelewatan video IHMPT-nya ya adik-adik. Warta kita yang kedua adalah, yuk tetap dukung dalam doa kondisi COVID-19 yang sekarang ini ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan cara tetap menggunakan masker kalau keluar dari rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Sekian Warta PT kita pada hari ini. Yuk lanjutin ibadahnya yuk. Baik adik-adik, mari kita masuk dalam berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya setelah ibadah ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus Tuhan kepada kami untuk bisa menerapkan apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini ya Tuhan, untuk menjadi pahlawan-pahlawan Kristus bagi teman-teman kami. Sertalah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami bisa menjalani kehidupan kami lebih baik. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.